Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang investasi dalam aktiva tetap 2. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Ahmad Mujib Maulana, Anissa Arga Fitri, Siti Sofiatun, Agia Diputra, dan Sintania Kamelia Putri, Tifal Putri Nabila Ulaya. Yang pertama akan dibacakan oleh Anissa. Investasi dalam aktiva tetap. Ada berbagai metode penilaian proyeksi investasi atau metode untuk menyusun ranking usul-usul investasi. Ada 4 metode penilaian usul-usul investasi, yaitu yang pertama metode payback period, yang kedua metode present value, yang ketiga metode internal rate of return, yang keempat metode account rate of return. 3 metode yang pertama mendasarkan diri pada aliran kas atau cash flow, sedangkan metode yang terakhir menggunakan keuntungan neto sesudah pajak yang dilaporkan dalam buku sebagai dasar perhitungannya. Metode payback period merupakan suatu metode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Dengan demikian, payback period dari suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Apabila proses setiap tahunnya sama jumlahnya, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan proses tahunan. Contoh soalnya, jumlah investasinya 45.000, jumlah proses tahunannya 22.500. Payback period 45.000 dibagi 22.500 dikali 1 tahun sama dengan 2 tahun. Ini berarti bahwa dana yang tertanam dalam aktiva tersebut sebesar 45.000 sudah akan dapat diperoleh kembali seluruhnya dalam waktu 2 tahun. Sesudah payback period dapat dihitung. Maka tahap berikut ialah membandingkan payback period dari investasi yang diusulkan itu dengan maksimum payback period yang dapat diterima. Apabila payback period dari suatu investasi yang diusulkan lebih pendek daripada period payback maksimum, maka usul investasi tersebut dapat diterima. Begitu juga sebaliknya. Dalam contoh tersebut, apabila perusahaan telah menetapkan periode payback maksimum 3 tahun, maka usul investasi pengganti mesin lama dengan mesin baru dapat diterima. Karena payback period dari investasi yang diusulkan tersebut 2 tahun, tidak melebihi period payback maksimum. Kelemahan metode payback period. Yang pertama, metode ini mengabaikan penerimaan investasi atau proses yang diperoleh sesudah payback period tercapai. Oleh karenanya, kriteria ini bukan alat pengukur, tetapi alat pengukur rapidity atau kecepatan kembalinya dana. 2, metode ini juga mengabaikan time value of money atau nilai waktu uang. Metode present value. Dengan adanya kelemahan dari payback period, maka dicarilah metode lain yang memperhatikan baik proses sesudah tercapainya payback maupun time value of money. Salah satu metode tersebut ialah apa yang disebut metode net present value atau sering hanya disebut metode present value. Oleh karena metode ini memperhatikan time value of money, maka proses yang digunakan dalam menghitung net present value atau NPV adalah proses atau cash flows yang didiskontokan atas dasar biaya modal atau rate of return yang diinginkan. Dalam metode ini pertama-tama yang dihitung adalah nilai sekarang atau present value dalam proses yang diharapkan atas dasar diskon rate tertentu, kemudian jumlah present value atau PV dari keseluruhan proses selama usianya dikurangi dengan PV dari jumlah investasinya atau initial investment, selisih antara PV dari keseluruhan proses dengan PV
dari pengeluaran modal atau kapital keseluruhan proses dengan PV pengeluaran modal atau capital outlay atau nilai investment dinamakan nilai sekarang atau neto. Apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan lebih besar dari PV dari investasinya, maka usul investasi tersebut dapat diterima. Begitu juga sebaliknya. Contoh soal dari contoh soal sebelumnya setelah ditambah keterangan mengenai cost of capital atau rate of return yang kita inginkan, maka dapatlah dihitung NPV-nya. Misal diskon rate yang digunakan sebesar 10%. Jumlah investasi adalah 45.000 proses tahunan selama 3 tahun 22.500 diskon rate 10%. PV dari free cost sama dengan 2,487 kali 22.500 sama dengan 55.95800. PV dari outlay sama dengan 45.000. Net present value-nya jumlahnya 10,958,22. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, PV dari proses lebih besar dari PV dari tambahan investasi yang berarti NPV-nya positif. Maka usul investasi dan penggantian mesin lama dengan mesin baru dapat diterima apabila kita harus memilih salah satu dari beberapa unsur investasi atas dasar metode ini, maka kita akan memilih unsur investasi yang mempunyai NPV yang paling besar. Apabila proses suatu investasi bersama misalnya dari tahun ke tahun, contoh perhitungan di atas tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, kita harus menghitung PV dari proses setiap tahunnya untuk kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan dari investasi tersebut. Metode internal rate of return adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Pada dasarnya internal rate of return harus dicari dengan cara trial of error dengan cara tiga. Pertama-tama kita menghitung PV dari proses dari suatu investasi dengan menggunakan nilai bunga yang kita pilih menurut kehendak kita. Kemudian hasil penghitungan itu dibandingkan dengan jumlah PV dari outlays-nya. Kalau PV dari proses lebih besar dari PV dari investasi atau outlays-nya, kita harus menggunakan nilai bunga yang lebih tinggi lagi. Begitu juga sebaliknya. Cara demikian terus dilakukan sampai kita menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan PV dari proses sama sekarangnya dari PV dari outlays-nya. Pada tingkat bunga ini dari unsur tersebut adalah 0 rupiah atau mendekati 0. Sebenarnya tingkat bunga tersebut menambahkan besarnya internal of return dari unsur investasi tersebut. Contoh soal dari soal sebelumnya kita dapat menghitung rate of return dengan cara sebagai berikut. Jumlah investasi 45.000, jumlah proses tahunan selama 3 tahun 22.500. Bisa kita menggunakan nilai bunga yang maka menghitung PV dari proses dengan menggunakan bantuan tabel A2 yang terdapat di buku, kita dapat menghitung NPV-nya sebagai berikut. PV dari proses sama dengan 2,106 kali 22.500 sama dengan 47.385. PV dari outlays-nya sama dengan 45.000. NPV-nya 2.385. Oleh karena hasil perhitungan tersebut, maka kita coba untuk menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Bisa dengan bunga 24%. Dengan menggunakan bantuan tabel A2, kita dapat menghitung NPV-nya sebagai berikut. Oleh karena hasil perhitungan positif, maka kita coba menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Misalnya, tingkat bunga dengan menggunakan tabel A2 dapat NPV sebagai berikut.
NPV dari proses sama dengan 1,981 kali 25.500 hasilnya 44 577 PV dari outlet sama dengan 25.000 NPV-nya hasilnya 4 minus 42.700. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa NPV negatif ini berarti bahwa tingkat bunga yang sebenarnya lebih kecil dari 24%. Kita juga menggunakan tingkat bunga 23%, maka menghitung NPV seperti berikut. NPV dari proses 2,001 kali 22.500 hasilnya 45.258. NPV dari offline hasilnya 45.000, NPV-nya plus 248. Ini perhitungan menunjukkan bahwa NPV-nya positif. Ini berarti bahwa tingkat bunga sebenarnya adalah di atas 22% dan di bawah 25%. Internalnya sebenarnya dapat dihitung dengan mengadakan interpolasi dari dua tingkat bunga 24% dan 24% sebagai berikut. Dari hasil perhitungan internal of return sekitar 23,4%, berarti bahwa usaha investasi penggantian mesin lama dengan mesin baru dapat diterima karena internal of return-nya lebih besar daripada rate of return juga lagi atau cost of capital 10%. Apabila proses suatu investasi juga mencarinya tahun ke tahun, sehingga perhitungan dari di atas sudah dapat digunakan. Dalam hal demikian kita harus menghitung itu dari proses setiap tahunnya harus dapat tingkat bunga yang kita pilih dengan menggunakan tingkat bunga yang kita pilih. Kita mengadakan interpolasi untuk menentukan tingkat bunga yang mendekati rate yang sebenarnya. Metode accounting rate of return. Metode accounting rate of return menunjukkan presentase keuntungan neto sesudah pajak yang dihitung dari average investment atau initial investment. Accounting rate of return mendasarkan diri pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku atau reported accounting income. Metode ini dalam perhitungannya menggunakan data accounting yang sudah tersedia sehingga tidak memerlukan perhitungan tambahan. Apabila accounting rate of return ini lebih besar daripada minimum accounting rate of return, maka usahanya investasi diterima. Begitu juga sebaliknya. Kelemahan-kelemahan accounting rate of return. Yang pertama, tidak memperhatikan atau time value of money, menitik berat. Yang kedua, menitik beratkan pada masalah accounting, kurang memperhatikan data cash flows dari investasi yang bersangkutan. Yang ketiga, merupakan pendekatan jangka pendek dengan menggunakan angka rata-rata yang menyesatkan. Yang keempat, kurang memperhatikan panjangnya jangka waktu investasi. Contoh soal. Dari contoh soal sebelumnya, kita dapat menghitung besarnya accounting rate of return-nya sebagai berikut. Accounting rate of return atas dasar initial investment sama dengan 7.500 dibagi 45.000 dikali 100%, hasilnya 16,67%. Accounting rate of return atas dasar investasi rata-rata atau average investment sama dengan 7.500 dibagi 45.000 dibagi 2 dikali 100%, hasilnya 33,34. Kalau kita memilih salah satu dari beberapa unsur investasi dengan menggunakan metode ini, maka kita akan memilih investasi yang dapat menghasilkan accounting rate of return yang paling besar. Kemudian hubungan antara NPV, PI, dan IRR. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa ketiga metode penilaian usul investasi, NPV, PI, IRR tersebut semuanya termasuk dalam kelompok discounted cash flow yang memperhatikan nilai waktu, uang, dan profit selama keseluruhan umur proyek. Oleh karena basisnya adalah sama, maka dalam menilai suatu usul investasi tertentu akan memberikan jawaban yang sama antara ketiga metode tersebut. Artinya, kalau suatu usul investasi tertentu dinilai menurut metode profitability index dan jawabannya diterima, maka kalau dinilai dari net present value ataupun menurut internal rate of return,
jawabannya juga pasti diterima dan tidak mungkin memberikan jawaban yang berbeda. Sebab kalau profitability index dari suatu unsur investasi tersebut adalah 1,0, maka net present value dari unsur investasi tersebut adalah 0. Dan internal rate of return dari unsur investasi tersebut pasti sama besarnya dengan tingkat diskonto yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, maka kalau suatu unsur investasi mempunyai profitability index lebih dari 1,0 yang berarti unsur investasi diterima. Maka net present value dari unsur investasi tersebut adalah yang berarti bahwa usul investasi tersebut juga diterima. Selanjutnya, internal rate of return dari usul investasi itu pasti lebih besar daripada tingkat diskontonya, sehingga usul investasi tersebut selayaknya diterima. Begitu juga sebaliknya. Dari pembahasan di muka, jelas bahwa ketika metode penilaian usul investasi NPV IRR akan memberikan jawaban yang sama mengenai diterima atau ditolaknya suatu usul investasi tertentu. Tetapi antara metode-metode tersebut kemungkinan memberikan jawaban yang berbeda kalau menyangkut masalah pemilihan salah satu, dua atau lebih usul investasi yang mutually eksklusif. Bahkan jawabannya dapat bertentangan dengan NPV dengan IRR dalam hal penyusunan ranking atau peringkat usul-usul investasi. Untuk jelasnya dapat diberikan contoh sebagai berikut. Internal rate of return dari usul A dan B masing-masing sebesar 30% dan 27%. Kalau menggunakan tingkat diskonto 10%, maka besarnya net present value dari usul A dan B masing-masing sebesar kurang lebih 10.037 dan 14.290. Sehingga kalau disusun ranking atau peringkat menurut kedua metode tersebut adalah sebagai berikut. Dari hasil perhitungan tersebut, nampak bahwa peringkat atau ranking antara kedua usul investasi tersebut adalah berlawanan antara kedua metode tersebut. Kalau menggunakan metode IRR, kita akan memilih usul investasi A karena mempunyai IRR 30% yang lebih tinggi daripada usul investasi B yang mempunyai IRR 27%. Sebaliknya, kalau kita menggunakan metode NPV, kita akan memilih usul investasi B karena memiliki investasi sebesar 14.290 yang lebih besar daripada usul investasi A yang hanya mempunyai NPV sebesar 10.037. Selanjutnya yaitu perluasan penggunaan konsep nilai sekarang atau present value. Present value atau PV adalah nilai saat ini dari jumlah uang atau arus kas atau cash flow yang terperinci dengan tingkat pengembalian tertentu. Arus kas yang akan datang didiskontokan sesuai dengan tingkat diskonto. Semakin tinggi tingkat diskonto, semakin rendah present value dari arus kas yang akan datang. Langkah-langkah cara menghitung present value. Yang pertama yaitu tentukan proyeksi jumlah pendapatan masa depan atau future value yang akan dihasilkan. Kedua, tentukan periode waktu yang diinginkan dalam perhitungan. Ketiga, tentukan tingkat suku bunga yang diharapkan selama periode waktu tertentu. Yang keempat, yaitu hitung dengan menggunakan rumus present value tersebut dengan memasukkan data-data atau langkah-langkah yang telah ditentukan. Berikut adalah rumusnya. Contoh soal. Berapakah jumlah uang sekarang yang dapat berkembang menjadi 16 juta pada akhir tahun kelima dengan bunga diskonto 11%. Jawab, PO sama dengan 16 juta dibagi 1 ditambah 0,11 pangkat 5 sama dengan 16 juta dikali 0,593. PO sama dengan 9.488. Artinya, apabila kita menginginkan uang kita menjadi 16 juta pada 5 tahun yang akan datang, maka saat ini PO kita harus menanamkan uang sejumlah 9.488.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.